Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haris Nawawi. Di sini saya akan mempresentasikan analisis jurnal dari kelompok 2A tentang penerapan standar asuhan keperawatan jiwa nurse untuk menurunkan intensitas waham pasien skizofrenia. Kami beranggotakan 6 orang. Yang pertama yaitu Ernawati, Rizkyanti, Septidela, Haris Nawawi, Dian Anggraini, Miftahul Khairoh. Langsung saja kita ke pembahasan ya. Di sini ada outline yang akan kita bahas 5 sampai 10 menit ke depan. Yang pertama yaitu latar belakang, yang kedua tinjauan teori, yang ketiga skenario kasus, yang keempat analisis jurnal, yang kelima hasil analisis jurnal, kemudian yang keenam kesimpulan. Untuk yang pertama yaitu latar belakang ya. Jadi bagaimana menurut pandangan dunia tentang skizofrenia ataupun waham. Nah, di sini menurut WHO terdapat 970 juta orang di seluruh dunia mengalami gangguan jiwa. Sekitar 3,76% kecemasan, kemudian 3,44% depresi, 0,6% bipolar, dan 0,25% skizofrenia. Di Indonesia sendiri, prevalensi rumah tangga dengan ART atau gangguan jiwa skizofrenia sebesar 7/1000. Sementara gangguan mental emosional penduduk berumur lebih dari 15 tahun sebesar 9,8%. Angka ini meningkat dibandingkan 2013, yaitu 6% pada klien skizofrenia. Kemudian untuk tinjauan teori, apa sih itu waham? Ya, di sini waham adalah suatu keyakinan klien yang tidak sesuai dengan kenyataan, tetapi dipertahankan dan tidak dapat diubah secara logis oleh orang lain. Keyakinan ini berasal dari pemikiran klien yang sudah kehilangan kontrol. Jadi seperti keyakinan yang dipertahankan terus-menerus dan tidak dapat diubah oleh orang lain. Kemudian dari contoh skenario kasusnya ya. Di sini ada pasien Tuan K umur 20 tahun datang ke RSUD Dr. RM Sudarwadi, Provinsi Jawa Tengah. Diantar oleh keluarga dengan keluhan. Sebelum masuk rumah sakit, pasien mengatakan merasa ada yang tidak sesuai dengan tidak suka kepadanya dan menganggap atau curiga kepada teman-temannya bahwa mereka menyebar kebohongan tentang dirinya dan ingin membunuhnya, serta merusak barang yang ada di rumah sampai ingin melukai keluarga sendiri. Pengalaman masa lalu yang tidak menyenangkan, pasien mengatakan menjadi korban bullying saat SMA dan membuatnya dia trauma. Kemudian klien memiliki keluarga yang mengalami gangguan jiwa, yaitu neneknya suka berteriak-teriak tidak jelas. Pengobatan yang dilakukan yaitu dirawat di RSJD Dr. RM Sujarwadi, Provinsi Jawa Tengah. Untuk analisis jurnalnya di sini sebelumnya ya, kami untuk mencari jurnalnya kami menggunakan Google Cendekia. Kemudian memasukkan kata kunci yang sesuai dengan yang kita inginkan. Kemudian muncul beberapa jurnal dan kami memilih. Sebelumnya kami sudah berdiskusi dengan teman-teman kami ya untuk memilih jurnal dan didapatkan di sini untuk kesepakatan di sini dipilih yaitu judul dengan penerapan standar asuhan keperawatan nurse untuk menurunkan intensitas waham pasien skizofrenia. Kemudian dari hasil analisis jurnalnya di sini yang pertama yaitu rumusan masalahnya ya, dari PICO-nya yaitu problem yang pertama yaitu gangguan pola pikir atau waham. Kemudian dari intervensinya di sini penerapan standar asuhan keperawatan atau SAK
jiwa, dan pemberian latihan deeskalasi. Untuk compare-nya atau perbandingannya di sini penerapan standar asuhan keperawatan atau SAK jiwa dan pemberian latihan deeskalasi. Untuk perbandingannya tidak ada. Kemudian untuk outcome-nya di sini terjadi penurunan intensitas waham pada pasien skizofrenia. Untuk validity di sini desain penelitian ya. Desain penelitian ini merupakan studi kasus untuk menganalisa intervensi standar asuhan keperawatan jiwa dan latihan deeskalasi terhadap agresivitas pasien skizofrenia untuk menurunkan intensitas waham. Nah, di sini berdasarkan analisis kelompok kami sesuai karena di sini berdasarkan menurut Price DKK 2015 ya. Teknik ini mengembangkan teknik psikososial di saat perilaku pasien dalam keadaan tidak tenang dan menjadi lebih tenang atau memberikan umpan balik dengan harapan pasien menjadi individu yang lebih tenang. Kemudian dari instrumen penelitian, di sini instrumen yang digunakan dalam penelitian ini yaitu wawancara dan observasi dengan menggunakan instrumen Psychotic Symptom Rating Scale. Nah, ini menurut dari kelompok kami sudah sesuai dan valid ya dari instrumennya. Ini sesuai dengan instrumen yang dikembangkan oleh Hayden pada tahun 1999. Kemudian untuk tempat dan waktunya di sini tempatnya RS Dr. Marzuki Mahdi Bogor 25 Oktober 2019. Untuk populasinya di sini menggunakan satu sampel ya, yaitu Nyonya E yang berusia 40 tahun. Karena ini studi kasus, jadi dalam penelitian ini mengambil satu klien sampel. Kemudian dari uji statistiknya di sini didapatkan hasilnya ya. Untuk uji statistiknya di sini tidak ada atau tidak dilampirkan. Nah, kemudian ke importannya atau bagaimana pentingnya jurnal ini ya. Dari hasil pemberian intervensi 8 hari, yaitu pasien mengalami penurunan intensitas waham dari skor 16 dengan kategori berat menjadi 11 dengan kategori sedang. Nah, ini menurut kelompok kami sangat penting ya jurnalnya karena di sini didapatkan hasil dari sebelum dan sesudah dilakukan intervensi, di sini mengalami perubahan yang signifikan. Kemudian dari aplikasinya, di sini bisa diaplikasikan berdasarkan hasil penilaian jurnal. Di situ dari sampelnya tadi satu sampel ya tadi yaitu Nyonya E, dan di situ didapatkan hasil dengan signifikan yaitu skor dengan kategori berat kemudian turun ke kategori sedang. Kemudian dari kesimpulannya ya, kesimpulan jadi berdasarkan analisis jurnal atau evidence based nurse di sini dengan hasil intervensi selama 8 hari yaitu pasien mengalami penurunan waham dari skor 16 ke skor 11 dengan kategori sedang. Tindakan keperawatan ini dilakukan dengan sesuai dengan intensitas waham. Jadi untuk kesimpulannya di sini ada penurunan intensitas waham ya dari tadi kategori berat ke kategori yang sedang.
Kemudian ini daftar pustaka yang sudah kami kumpulkan. Ini beberapa contoh, tidak semua karena tidak cukup. Ya, mungkin sekian presentasi dari saya. Mungkin ada pertanyaan dari audien, bisa ditanyakan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.